Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Fatima Nuraini, mahasiswa semester 3 Universitas Putra Indonesia, akan meringkas ulang materi dari Dr. Muhammad Rendi Ardiyandi, SH.MH. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang selayang pandangan hukum ekonomi. Hukum tidak hanya tertulis, tapi ada juga hukum yang tidak tertulis. Tetapi hukumannya sama, mengatur dan mengikat, dan ada hukumannya juga secara tegas, hukuman atau sanksi ya. Tugas hukum yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Jadi hukum itu ada, tetapi harus ada di lingkungan masyarakat. Kalau misalkan kita ada di lingkungan masyarakat tetapi tidak ada hukum, berarti lingkungan tersebut akan kacau. Dasar pengaturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1946, pasal 1 ayat 3 tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Bab sekian, pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemberitahuan itu dengan tidak ada kecualian. Pasal 28 ayat 5 berisi bahwa untuk menegaskan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokrasi, maka pelaksanaannya hak asasi manusia diatur dan ditunaikan dalam peraturan perundang-undangan. Ciri-ciri negara hukum. 1. Adanya hak asasi manusia. Jadi, setiap orang itu mempunyai sifat, keinginan, hak berbeda-beda. Jadi harus manusiawi gitu ya. Gitu. Yang kedua, adanya pemisah dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Adanya pemisah dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM. Hak asasi manusia maksud saya, sama sih ya. HAM itu singkatan dari hak asasi manusia. Gitu. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan. Jadi, pemerintahan itu harus diatur, teratur, terarah. Yang keempat, adanya peradilan administrasi, unsur negara hukum. Yang pertama, adanya suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintah melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan atau hukum perundang-undangan yang sudah diatur. Yang ketiga, adanya pengawasan dan badan peradilan. Jadi fungsinya untuk berlaku adil dan tidak berpihak ke salah satu pihak. Adanya peran nyata antara anggota masyarakat dan masyarakat untuk berpartisipasi melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Ekonomi bisnis adalah kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk mencapai keuntungan, baik itu di bidang produksi, barang, distribusi, dan lainnya. Hukum ekonomi adalah hukum yang mengatur
distribusi atau pembagian sumber daya agar tercapai kesejahteraan berkeadilan. Pembagian hukum publik seperti hukum pidana. Hukum yang mengatur hukum pribadi dengan negara. Demo seperti yang sekarang dilakukan, ada RUU yang baru, yang sebenarnya itu menguntungkan. Kebanyakan yang berpikiran bahwa itu menguntungkan investor dan merugikan pekerja atau warga Indonesia. Yang kedua, hukum privat, hukum perdata. Hukum yang mengatur pribadi orang dengan pribadi orang. Contohnya kasus KDRT yang terjadi di RT 2 RW 2 misalkan. Sepasang suami istri atau suaminya melakukan KDRT terhadap istrinya dan istrinya melaporkan ke pihak yang berwajib gitu. Prinsip-prinsip hukum bisnis. Yang pertama, adanya kegiatan ekonomi, adanya keuntungan yang menjanjikan, terpenuhnya syarat-syarat perjanjian, adanya kesepakatan pihak-pihak, kecakapan bertindak, adanya objek tertentu, adanya klausula yang halal, dan terakhir adanya jaminan dari adanya pelaksana bisnis, hukum, dan keamanan.